Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk menyaksikan materi mengenai fungi makro dan peranannya dalam kehidupan. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kami sampaikan rasa hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Kriptogame, Bapak Rinaldi Rizal Putra, Sarjana Pendidikan, Master of Science, dan Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta yang kami banggakan dan kami rindukan, teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan sebuah materi mengenai fungi makro dan peranannya dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 ini. Yang pertama, ada Anita Roiza dengan NPM 192154070. Yang kedua ada Aulia Farhan dengan NPM 192154063. Dan yang ketiga ada Dania Nur Iskandar dengan NPM 192154114. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sania Nur Fazila dengan NPM 192154100. Tanpa basa-basi lagi, selanjutnya akan ada materi pertama, yakni mengenai fungi makro dan karakteristiknya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai fungi makroskopis. Nah, fungi makroskopis ini merupakan jamur yang memiliki tubuh buah berukuran besar kurang lebih dari 1 mm, tersusun atas miselia dan dapat dilihat secara langsung dengan bentuk jelas. Jamur makroskopis adalah salah satu dari komponen penting ekosistem hutan dan memiliki peran bagi ekosistem, yaitu sebagai dekomposer yang mempercepat siklus materi dalam ekosistem hutan dengan memainkan peran penting pada daur ulang nutrisi. Jamur makroskopis dapat ditemukan di berbagai bahan organik seperti tanah, humus, kayu, serasah, dan kotoran hewan. Jamur makroskopis juga bisa dimanfaatkan sebagai insektisida dan bahan bakar. Untuk jamur makroskopis ini sangat penting untuk dilestarikan. Kenapa? Karena dapat digunakan sebagai bahan pangan, obat-obatan, serta berperan pada proses dekomposisi. Nah, jamur makroskopis juga dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan bahan obat-obatan kan tadi. Nah, jamur makroskopis ini dapat dimakan dan bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai hidangan menu dalam menyantap makanan dan dapat pula digunakan sebagai bahan obat-obatan. Pada jamur terdapat kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian di wilayah Beam, Distrik Maki, Papua terhadap kandungan protein jamur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Nah, jamur yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal ini memiliki kadar protein antara 18,91% sampai 35,03%. Dan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa jamur makroskopis dapat juga digunakan pada pengobatan tradisional, seperti pada jamur Lycoperdon perlatum dan Ustilagomaides. Selain sebagai obat, jamur Ustilagomaides ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Jamur makroskopis juga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida dan bahan bakar seperti Amanita muscaria dan Vomitopsis pinicola. Yang selanjutnya ada karakteristik umum dan khusus. Untuk karakteristik umum fungi ini ada eukariotik, heterotrof,
uniseluler atau multiseluler, bersifat parasit atau saprofit, tidak berklorofil, berupa benang tunggal atau bercabang yaitu hifa, dan kumpulan hifa tersebut dapat disebut sebagai miselium. Habitat di tempat lembab atau di dalam tubuh organisme, hidup secara soliter dan berkoloni, reproduksi secara seksual dan aseksual, seksual dengan membentuk zigospora, aksospora, dan basidiospora, aseksual dengan cara membentuk tunas, konidia, zoospora, atau spoangiospora. Tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung kitin, glukan, selulosa, dan manan. Dan untuk karakteristik khusus, fungi makroskopis ini dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki tubuh buah dan batang yang besar, kebanyakan bermanfaat sebagai sumber makanan, hifanya berkembang dengan sempurna, berkembang biak secara aseksual, dan bentuk morfologi pada tudung jamur. Nah, bentuk morfologi ini dapat dikategorikan menjadi tekstur permukaan tudung, tipe sisik permukaan tudung, garis tepi tudung, dan irisan membujur tudung. Untuk tudung. Nah, tudung ini memiliki beberapa variasi bentuk, yaitu ada konik, membentuk kerucut, depres, tertekan, hum, bungkuk, flat, datar, truncate, terpotong, bell shape, bentuk jam, funnel shape, bentuk corong, elliptic, bulat panjang, ovoid, bulat telur, globus bundar, dan silindrik, yaitu silinder. Terus ada yaitu menurut tekstur permukaan tudung, terdiri dari smooth, halus, powdery, bertepung, felty, berbulu, dan fibrillose, bergaris. Selanjutnya ada tipe sisik permukaan tudung, dibagi menjadi recurve, bengkok, piramidal, piramid, fibrillose, bergaris halus, dan scurvy, berbutir kasar. Selanjutnya ada garis tepi tudung, dibedakan menjadi entire, rata, scallop, bergigi, indented, bertakuk, crenate, beringgit, dan lobe, bercuping. Lalu ada bentuk irisan memanjang tudung. Nah, dapat dibedakan menjadi strange, lurus, introlled, melingkar ke dalam, incurve, melengkung ke dalam, upturned, menengadah, dan recurve, melingkar keluar. Selanjutnya ada proses identifikasi pada bagian tudung dapat dilanjutkan melalui pengamatan bentuk lembaran insang atau lamela dan jarak antar insang. Lembaran insang berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu lalu selanjutnya ada pembagian famili pada jamur makroskopis. Dapat dilihat pada tabel ada 13 pembagian famili dan dengan berbagai genus dan berbagai spesies. Dapat dibaca dengan langsung famili, genus, dan spesiesnya dengan contoh spesies yang berbagai macam. Oke, masuk ke materi berikutnya ada siklus hidup jamur makro. Yang pertama ada dari Basidium mycota. Berikut gambar siklus hidup Basidium mycota. Spora yang dihasilkan oleh adanya basidium, yaitu basidiospora, ini mempunyai suatu sifat haploid, serta tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat tersebut berinti satu, ada yang sebagai hifa plus atau jantan, serta juga ada hifamin, yaitu betina. Apabila keduanya bertemu, akan terjadi plasmogami, atau percampuran plasma sel, serta juga akan membentuk sel hifa yang dikaryotik atau dua inti. Hifa itu lalu akan terus berkembang serta kemudian membentuk suatu miselium yang sifatnya itu dikaryotik. Sehingga akan terbentuk tubuh buah basidiokarp yang bentuknya itu seperti payung. Basidiokarp tersebut akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan himenium. Di tempat seperti itulah kemudian akan terjadi suatu karyogami, yang merupakan suatu persatuan antara dua inti itu menjadi satu, kemudian inti tersebut akan mengalami sebuah pembelahan meiosis. Itu ada di dalam membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan sebutan basidiospora. Demikian seterusnya.
Selanjutnya ada reproduksi secara aseksualnya, yaitu vegetatif. Reproduksi dengan secara aseksual ini terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia ini ialah sebuah spora yang dihasilkan dengan cara membentuk suatu sekat yang melintang di ujung hifa, atau juga dengan cara diferensiasi. Hingga setelah itu terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang sudah dewasa tersebut akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor itu lalu terbentuk spora. Setelah itu spora akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan tersebut menguntungkan, maka konidia tersebut akan berkecambah dan menjadi hifa yang haploid. Selanjutnya ada siklus hidup jamur makro dari Ascomycota. Berikut gambar siklus hidup Ascomycotanya. Siklus hidup Ascomycota dimulai dari askospora yang tumbuh menjadi benang atau hifa yang bercabang-cabang. Kemudian, salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium, yang ukurannya lebih lebar dari hifa biasa. Sedangkan ujung hifa yang lainnya membentuk antheridium. Antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Pada ascogonium tumbuh trikogin yang menghubungkan ascogonium dengan antheridium. Melalui trikogin ini, inti dari antheridium pindah ke ascogonium dan kemudian berpasangan dengan inti pada ascogonium. Selanjutnya, pada ascogonium tumbuh sejumlah hifa yang disebut hifa ascogonium. Inti-inti membelah secara mitosis dan tetap berpasangan. Hifa ascogonium tumbuh membentuk septa bercabang. Bagian ascogonium berinti banyak, sedangkan pada bagian ujungnya berinti 2. Bagian ujung inilah yang akan tumbuh menjadi bakal askus. Hifa ascogonium ini kemudian berkembang disertai pertumbuhan miselium vegetatif yang kompak, membentuk tubuh buah. 2 inti pada bakal askus membentuk inti diploid yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan 8 spora askus, yaitu ascospora. Apabila ascospora tersebut jatuh pada lingkungan yang sesuai, maka ia akan tumbuh membentuk hifa atau miselium baru. Reproduksi aseksual pada Ascomycota adalah dengan cara membentuk tunas dengan spora aseksual. Pembentukan tunas terjadi pada jamur uniseluler dan spora aseksual pada jamur terjadi pada jamur multiseluler. Spora aseksual tersebut terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor dan sporanya disebut conidia. Conidia merupakan spora yang dihasilkan secara eksternal, yaitu di luar kontak spora atau sporangium. Oke, materi yang ketiga yaitu tentang klasifikasi dan penggolongan dari fungi makro. Yang kami bahas di sini ada 2, yakni Ascomycetes dan Basidiomycetes. Seperti yang kita lihat pada literatur review ini, disebutkan bahwa Basidiomycota atau disebut juga dengan Basidiomycetes divisi dari kingdom fungi, dengan subkingdomnya adalah Dicaria. Memiliki kelas Entorhizomycetes dan subdivisinya yaitu Agaricomycotina, Fuciniomycotina, dan Ustilaginomycotina. Lalu Ascomycota atau disebut juga dengan Ascomycetes. Sama dengan Basidiomycetes, ia merupakan divisi dari kingdom fungi dan subkingdomnya adalah Dicaria. Memiliki subdivisi yaitu Pegizomycotina, Saccharomycotina, Taprinomycotina. Dengan genusnya adalah Asteromyces, Bloodgetia, Cremasteria, Crinigera, Eiona, Normandina, Odmimyces, Pialoporopoma,
Dan yang terakhir adalah Robilarda. Langsung saja pada Ascomycetes. Nah, Ascomycetes ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Taprinomycotina, Saccharomycotina, dan Pegizomycotina. Taprinomycotina ini terbagi lagi menjadi 3, yakni ada Neulectomycetes, Schizosaccharomycetes, dan Taprinomycetes. Lalu Saccharomycotina hanya memiliki 1, yaitu Saccharomycetes. Sedangkan Pegizomycotina itu memiliki Artomycetes, Dotidiomycetes, Eurotinomycetes, Laboulbeniomycetes, Lecanoromycetes, Leotiomycetes, Orbiliomycetes, dan Pegizomycetes. Contoh pada Ascomycetes, ada khamir atau ragi roti. Dengan bahasa latinnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Lalu ada Aspergillus flavus, yaitu jamur yang hidup pada biji-bijian konsumsi, sehingga dapat menyebabkan bahaya pada hati dan bersifat karsinogenik. Lalu ada tuber magnatum atau trufel putih yang digunakan pada kuliner. Lalu ada ragi anggur, dengan bahasa latinnya adalah Saccharomyces ellipsoides, digunakan untuk pembuatan minuman anggur. Lalu ada ragi tuak, dengan bahasa latinnya adalah Saccharomyces tuak, untuk pembuatan tuak dari nira. Lalu ada kapang oncom, dengan bahasa latinnya adalah Neurospora cytopila, digunakan untuk pembuatan oncom. Lalu ada Neurospora crassa atau kapang yang digunakan sebagai organisme model pada biologi. Lalu ada Morcella esculenta atau Sarcospha coccinea yang tubuh buahnya itu dapat dimakan. Lalu ada Venturi inequalis, yaitu penyebab penyakit yang merusak buah apel. Lalu ada Claviscape purpurea, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit ergot pada tanaman gandum, yang apabila gandum tersebut terkena spesies ini, maka akan menimbulkan ergotisme pada hewan atau manusia yang memakannya. Lalu yang terakhir ada Phaeoa cremonium parasitica, yang menyebabkan infeksi kayu beberapa jenis gaharu sehingga terbentuk resin yang berbau harum. Lalu yang kedua ada Basidiomycetes. Nah, Basidiomycetes ini hanya memiliki 1 kelas saja, yaitu Entoryzomycetes yang terdiri dari Agaricomycotina, Fusindiomycotina, dan Ustilaginomycotina. Nah, Agaricomycotina ini ada ordo Agaricales, yaitu sebagian besarnya adalah saprotrophi, yang mana beberapa parasit pada tanaman menyebabkan busuk pada akar. Yang lainnya adalah mycorrhizal basidia yang diproduksi dalam lapisan Hymenia. Lalu ada di bagian bawah tubuhnya berbuah berdaging yang disebut dengan basidiokarps dalam tabung atau pada jamurnya. Nah, ordo Agaricales ini termasuk jamur topi tinta yang beberapa spesiesnya bintang tanah dan football dalam keluarga Lycoverdaceae yang termasuk ke dalam subkelas Agaricomycetidae. Contohnya adalah ada Agaricus lamillaria, Coprinus, dan Pleurotus. Lalu ada ordo Hysterangiales. Nah, ordo Hysterangiales ini kebanyakan adalah saprotrohik
yang mana menyerupai football ketika kecil, menjadi berbentuk buah pir, dan akhirnya globose ketika dewasa. Tubuh berbuah mungkin berwarna merah muda hingga lilac yang bersemangat, atau yang cerah maksudnya tuh ya. Lalu, jaringan internal dewasanya ditandai dengan bau fetid, termasuk ke dalam Stickhorn yang berbentuk klub. Contohnya ada Hysterangium, Phalogaster, dan Galacea. Lalu ada Austrogautieria. Lalu ordo selanjutnya ordo Geastrales, ditemukan di bawah pohon conifer. Nah, tubuh dari ordo Geastrales ini berbuah bulat atau berbentuk telur menyerupai jamur. Beberapa menjadi berbentuk bintang setelah membelah terbuka untuk melepaskan spora. Contohnya adalah Geastrum, Radigera, dan Sperobolus. Lalu contoh dari ordo Cantarellales. Nah, contohnya adalah ada Cantarellus, Batriobasidium, Craterellus, dan Tulasnella. Nah, ordo Cantarellales ini umumnya saprotohik, basilianya memiliki bentuk yang tidak biasa, serta hipe-nya memungkinkan berdinding tipis atau berdinding tebal dengan atau tanpa koneksi penjepit. Lalu kita masuk kepada Pusinio-mycotina. Nah, Pusinio-mycotina ini ada ordo Septobasidiales. Nah, Septobasidiales ini merupakan parasit pada tanaman. Beberapa anggota parasit pada atau bersimbiosis dengan serangga. Contohnya adalah Homoptera. Basidiosporanya berkecambah pada serangga dengan Haustoria di dalam serangga. Contohnya adalah Septobasidium dan Auriculosiva. Lalu ordo selanjutnya adalah ordo Phagnocibales. Sama, ia merupakan parasit pada tanaman. Konidianya tunggal, serta dinding sel hipbal pecah setelah percabangan. Contohnya adalah Phanosibe. Nah, contoh selanjutnya adalah ada ordo Helicobasidiales. Ia merupakan parasit yang mikoparasitik dengan miselianya berwarna ungu yang melepaskan konidia tepung ketika muncul. Contohnya adalah Helicobasidium dan Turbeculina. Ordo selanjutnya adalah Platyglotales. Ia merupakan parasit pada lumut dan tanaman lainnya. Pisiniumnya atau tubuh berbuah karat membentuk massa hipe di dalam lumut. Contohnya adalah Platygloea dan Euchronartium. Lalu contoh selanjutnya adalah ada ordo Fusinales. Merupakan parasit pada tanaman, biasanya memiliki 5 tahap spora dan 2 host alternatif. Contohnya adalah Pusinia dan Uromyces. Lalu subdivisi yang selanjutnya atau yang terakhir adalah subdivisi Ustilaginomycotina. Ustilaginomycotina ini memiliki 2 kelas, yaitu ada Ustilaginomycetes dan Exobasidiomycetes. Contoh dari kelas Ustilaginomycetes ini adalah ordo Urositales. Ia merupakan parasit pada tanaman seperti bentuknya itu kepala panah yang menyebabkan semutnya itu melepuh. Nah, miselia dapat membentuk gugusan padat dalam daun dan batang daun atau petioles. Contohnya adalah Urositis, Ustacistis,
dan Doasansiopsis. Lalu ada ordo Ustilanigales. Ia merupakan parasit pada tanaman, menyebabkan semutnya banyak pada biji-bijian, terutama pada gandum, jagung, dan beras. Massa sporanya biasanya hitam dan berdebu. Aparatur basidialnya terdiri dari Teleutospora yang berdinding tebal atau disebut dengan Probasidium yang mana itu menimbulkan tabung spekte atau non-spekte yang disebut juga dengan Metabasidium. Nah, yang mana kedua ini terdapat pada bantalan Badiosporanya. Badiosporanya itu berkecambah dengan tunas yang kemudian memproduksi tabung kuman miselial namanya di dalam buahnya tersebut. Contohnya itu ada Ustilago dan Sintractia. Kelasnya selanjutnya adalah kelas Exobasidiomycetes. Ia memiliki 3 ordo. Yang pertama ada ordo Doasansiales. Ia merupakan parasit pada tanaman. Holobasidianya berlubang tunggal dan dapat berbentuk klub. Ia pula bersifat teliosporik. Contohnya adalah Doasansia, Rhampospora, dan Nanfeldiomyces. Lalu ada ordo Exobasidiales. Ia merupakan parasit dan patogen pada tanaman vaskular. Tidak memiliki badioskarp, yang mana basidianya diproduksi dalam lapisan di permukaan tanaman parasit. Contohnya adalah Exobasidium, Clinocosidium, dan Dicelomyces. Nah, contoh yang terakhir adalah dari ordo Entylomatales. Ordo Entylomatales ini adalah parasit dan patogen pada tanaman juga. Ia menyebabkan asap daun padi dan smut, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bokep dahlia. Nah, pembentukannya itu dengan balistospora. Contohnya adalah Entyloma dan Tiletiopsis. Oke, itulah adalah klasifikasi dan penggolongan dari fungi makro. Selanjutnya, mengenai fungi memainkan peranan penting dalam daur ulang nutrien, interaksi ekologis, dan kesejahteraan manusia. Peranan Basidiomycetes dan Ascomycetes atau jamur makro. Dalam pengamatan tentang klasifikasi fungi, kita menyinggung beberapa cara fungi memengaruhi organisme yang lain, termasuk diri kita sendiri. Kini kita akan mengkaji lebih dalam tentang dampak-dampak ini dengan berfokus pada bagaimana fungi bertindak sebagai dekomposer, mutualis, dan patogen. 1. Fungi sebagai dekomposer. Fungi teradaptasi dengan baik sebagai dekomposer material organik, termasuk selulosa dan lignin dari dinding sel tumbuhan. Fungi dan bakteri bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem agar tetap memiliki persediaan nutrien organik yang esensial bagi pertumbuhan tumbuhan. Nah, selain itu, tanpa dekomposer ini, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lain akan tetap terikat dalam material organik. Tumbuhan dan hewan yang memakan unsur-unsur tersebut tidak mungkin ada, sebab unsur-unsur yang diambil dari tanah tidak akan dikembalikan. Tanpa dekomposer, kehidupan yang kita kenal pun akan lenyap. Kedua adalah fungi sebagai mutualis. Fungi dapat membentuk hubungan mutualistik dengan tumbuhan, alga, cyanobacteria, dan hewan. Semua hubungan ini memiliki efek-efek ekologis yang sangat besar. Nah, di dalamnya
terbagi menjadi mutualisme fungi dengan tumbuhan, di mana fungi yang hidup di dalam daun atau bagian tumbuhan yang lain tanpa menyebabkan suatu kerugian dari semua tumbuhan telah teridentifikasi mengandung endofit, dan kebanyakan endofit menguntungkan rumput-rumputan tertentu dan tumbuhan tak berkayu dengan membentuk toksin untuk mengusir herbivora atau meningkatkan toleransi tumbuhan inang terhadap panas, kekeringan, ataupun logam berat. Untuk mencari tahu bagaimana endofit memengaruhi tumbuhan berkayu, para peneliti menguji apakah endofit daun menguntungkan semayan dari pohon kakao, Theobroma cacao. Temuan-temuan mereka menunjukkan bahwa endofit dari tumbuhan berbunga yang berkayu dapat berperan penting dalam pertahanan melawan patogen. Selanjutnya adalah simbiosis antara fungi dengan hewan. Beberapa jenis fungi berjasa dalam membantu pencernaan hewan dan menguraikan material tumbuhan di dalam saluran pencernaan sapi dan mamalia pemamah biak lainnya. Ketika fungi tumbuh, hifanya mengembangkan ujung-ujung menggembung yang terspesialisasi yang kaya akan protein dan karbohidrat. Semut memakan ujung-ujung hifa yang kaya nutrien ini. Akibatnya, fungi menguraikan daun tumbuhan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh serangga. Dan mereka juga mendetoksifikasi senyawa-senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat membunuh atau membahayakan semut. Selanjutnya adalah fungi sebagai patogen. Sekitar 30% dari 100.000 spesies fungi telah diketahui hidup sebagai patogen atau parasit, terutama pada tumbuhan. Contohnya, misal Crypconectria parasitica, fungi Ascomycetes yang menyebabkan hawar chestnut atau chestnut blight secara drastis mengubah bentang alam Amerika Serikat. Nah, secara tak sengaja diintroduksi melalui pepohonan yang diimpor dari Asia pada awal 1900-an. Spora fungi memasuki retakan-retakan pada pepagan pohon chestnut Amerika dan menghasilkan hifa sehingga pohon tersebut mati. Chestnut Amerika dahulu banyak ditemukan di sebagian besar hutan-hutan Amerika Utara bagian timur. Namun sekarang mereka biasanya hanya berupa tunas dari pohon-pohon chestnut yang telah mati. Ascomycetes lain, Fusarium cirnatum, menyebabkan peach pine canker, di mana penyakit yang mengancam pinus di seluruh dunia. Lalu ada juga hewan yang mudah sekali terkena oleh patogen. Sebagai contoh adalah Ascomycetes yang menyebabkan ringworm, dapat menginfeksi hampir semua permukaan kulit. Yang paling sering, mereka tumbuh di kaki, menyebabkan gatal-gatal dan lepuhan yang dikenal sebagai athlete's foot. Walaupun sangat menular, athlete's foot dapat berbagai infeksi ringworm lain dapat diatasi dengan lotion dan bubuk fungisidal. Lalu ada juga mikosis bersifat oportunistik, di mana terjadi jika hanya perubahan di dalam tubuh mikroorganisme, lingkungan kimia, atau sistem imun memungkinkan fungi tumbuh tanpa tercegah. Contohnya seperti Candida albicans, salah satu penghuni dari epitelium yang lembab, misalnya pada lapisan vagina. Pada kondisi tertentu, Candida dapat tumbuh terlalu cepat dan menjadi patogenik, menyebabkan penyakit yang disebut infeksi Khamir. Banyak mikosis oportunistik lain pada manusia menjadi lebih sering terjadi pada beberapa dekade terakhir, sebagian akibat AIDS yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Lalu selanjutnya adalah fungi dengan kegunaan praktis.
Berbagai bahaya yang disebabkan oleh fungi tidak boleh membuat kita melupakan banyaknya keuntungan yang kita dapatkan dari eukaryota yang menakjubkan ini. Kita bergantung pada jasa ekologis mereka sebagai dekomposer dan pendaur ulang zat organik. Tanpa mikoriza, produktivitas pertanian kita akan sangat berkurang. 1. Fungi sebagai fermentor. Pada berbagai olahan pangan seperti penggunaan Aspergillus niger untuk fermentasi produksi asam sitrat dalam pembuatan kola. Lalu ada jamur Penicillium glaucum untuk membentuk keju Gorgonzola. Nah, keju ini adalah salah satu keju yang berwarna biru dan sangat berbau busuk. Lalu ada juga khamir Saccharomyces cerevisiae dalam memfermentasikan gula agar menjadi alkohol dan CO2 dalam industri roti dan minuman. Selanjutnya adalah fungi sebagai sumber obat-obatan yang banyak dikembangkan dalam dunia medis. Contoh, kapang Ascomycetes penicillium untuk membuat antibiotik penisilin. Senyawa yang diekstrak dari ergot digunakan dalam mengurangi tekanan darah tinggi dan pendarahan pada ibu yang baru melahirkan. Selanjutnya adalah fungi sebagai sumber pangan. Jamur merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung nutrisi yang tinggi jika dikonsumsi secara wajar. Contohnya adalah Auricularia auriculajudae atau yang kita sebut dengan jamur kuping merah. Nah, ada juga Pleurotus ostreatus atau yang kita sebut dengan jamur tiram. Ada juga jamur truffle yang harganya sangat mahal. Ada Flammulina velutipes yang kita sebut sebagai jamur enoki dan lain-lain. Nah, mengapa truffle bisa mahal? Truffle ini merupakan salah satu fungi yang keberadaannya sangat langka, di mana pada beberapa kasus bau yang dikeluarkan oleh fungi hanya bisa dideteksi oleh babi hutan betina. Mengapa demikian? Karena sejumlah truffle Eropa mempunyai bau khusus atau bau yang menyerupai feromon atau zat pemikat seksual dari mamalia babi tersebut. Sehingga itu mengapa babi betina dapat menemukan truffle dengan mudah. Yang terakhir adalah fungi sebagai sumber penelitian. Kajian mengenai bioteknologi dan penelitian biologi molekuler, seperti penggunaan Saccharomyces pada penelitian mengenai gen yang terlibat dalam penyakit Parkinson dan Huntington. Lalu ada rekayasa galur Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan glikoprotein manusia, di mana glikoprotein yang dihasilkan oleh fungi semacam itu dapat digunakan untuk menangani penderita dengan kondisi medis yang tidak dapat menghasilkan senyawa-senyawa ini. Sementara itu, para peneliti yang lain sedang melakukan sequencing genom dari Basidiomycetes, pencerna kayu Phanerosaete chrysosporium, salah satu dari banyak fungi whiterot. Mereka berharap dapat mengetahui jalur-jalur metabolik mengurai kayu oleh whiterot dengan tujuan untuk memanfaatkan jalur-jalur tersebut dalam pembuatan bubur kertas. Di bawah ini merupakan beberapa contoh dari penelitian terkini mengenai fungi. Terima kasih.